Tunggu dulu, sebelum mulai ke video utama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu fungsi pemrograman C++ dalam kehidupan sehari-hari dan juga pengertian pemrograman C++. Nah, C++ ini adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang digunakan untuk membuat berbagai jenis aplikasi, mulai dari aplikasi desktop, lalu game, sistem operasi, hingga perangkat lunak yang membutuhkan performa tinggi. Bahasa ini merupakan pengembangan dari bahasa C dengan tambahan konsep pemrograman berorientasi objek atau disebut OOP. Nah, kalau secara singkatnya itu, C++ adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk menginstruksikan komputer agar bisa menjalankan perintah tertentu dengan cepat dan efisien. Lalu, fungsi C++ dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, membuat aplikasi dan yang digunakan dalam sehari-hari. Contohnya itu browser, aplikasi, dan juga aplikasi multimedia. Lalu, pengembangan game. Yang ketiga, sistem operasi. Yang keempat, pengendali perangkat atau IoT. Lalu yang kelima, teknologi kendaraan. Dan yang keenam, keamanan dan enkripsi. Mungkin cukup sekian, kita akan lanjut ke video yang utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, selamat siang. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Zemali. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah program yang sudah saya buat. Program yang saya buat itu adalah kasir sederhana untuk kedai. Di program ini saya membuatnya menggunakan bahasa C++ dan digunakan untuk menghitung total harga makanan, total harga minuman, lalu juga menghitung pajak, dan sampai menghitung kembalian. Di presentasi ini, saya akan membahas alur program, lalu menjelaskan setiap kodenya, dan juga memberitahu tata cara kerja dari program ini dari awal hingga akhir. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Oke, sebelumnya itu saya akan menjelaskan gambaran program yang saya buat ini. Program ini adalah program kasir. Program kasir ini berfungsi seperti kasir yang kita lihat di kehidupan sehari-hari seperti di warung makan maupun restoran. Pengguna juga dapat memilih makanan dan minuman. Lalu program akan menghitung subtotal, lalu menambahkan PPN sebesar 10%, lalu juga akan memberitahu total bayar dan kembaliannya. Program ini sangat cocok bagi yang ingin belajar dasar-dasar dari pemrograman C++, seperti mempelajari input-output, kondisi, lalu perhitungan dan sebagainya. Lalu selanjutnya kita mulai ke pemrogramannya. Di sini di program akan dimulai dengan menuliskan library-nya seperti IOStream, stdlib, dan juga using namespace. Nah, dari masing-masing ketiga ini terdapat fungsi masing-masing seperti IOStream. IOStream ini berfungsi untuk perintah input dan outputnya seperti cin dan juga cout. Lalu terdapat cstdlib. Cstdlib ini berfungsi untuk tambahan, salah satunya itu sistem pause. Sistem pause itu untuk memberhentikan pemrograman di akhir program. Lalu ada using namespace. Using namespace supaya kita tidak perlu menulis std cout terlalu banyak. Oke. Selanjutnya itu deklarasi variabel. Setelah library itu terdapat pemrograman program mendeklarasikan variabel. Nah, di sini variabel itu sangat penting untuk tempat menyimpan data sementara. Di sini saya menyiapkan 3 variabel. Yang pertama itu variabel makanan yang isinya itu pilihan makanan, jumlah makan, dan juga harga makan.
Lalu selanjutnya itu ada variabel untuk minuman, yang dimana isinya itu terdapat pilihan minuman, jumlah minuman, lalu harga minuman, dan yang terakhir itu variabel total. Nah, di sini variabel total itu saya menambahkan jumlah, PPN, total, lalu bayar dan kembalian. Semua variabel ini digunakan untuk menyimpan nilai yang akan dibutuhkan sepanjang proses transaksi di pemrograman kali ini. Lalu selanjutnya itu terdapat tampilan menu seperti ini. Setelah membuat variabel itu, program akan menampilkan daftar menu makanan dan minuman, dan juga dilakukan dengan menggunakan cout untuk mencetak teks ke layar menu, lalu dibuat agar agar pengguna dapat melihat pilihan harga, dan juga bagian ini tidak akan menghitung apapun, hanya menampilkan daftar-daftar makanan dan minumannya. Lalu terdapat inputnya. Di sini yang pertama itu input untuk makanan, pilih makanan. Nah, di sini setelah menampilkan menunya ditampilkan, program akan meminta pengguna untuk memasukkan pilihan makanan, nah, berupa nomor menu seperti ini. Satu itu ada ayam bakar, 2 ayam serundeng, 3 nila goreng, nila bakar, dan tahu tempe. Nah, dan juga jumlah porsi. Perintah sein membaca input dari keyboard. Lalu bagian ini sangat penting karena input dari user menentukan perhitungan berikutnya. Lalu terdapat switch case dari makanan ini sendiri. Untuk menentukan makanan apa yang dipilih oleh pengguna, program akan menggunakan struktur yang namanya itu switch case. Jadi ketika pengguna memilih angka 1, maka program otomatis mengisi nama makanannya itu ayam bakar, dan harganya itu akan memunculkan 10.000. Jika memilih angka lain seperti pengguna itu memilih angka 5, maka program juga akan memunculkan itu tahu tempe, dan harganya itu juga akan berubah seperti 8.000. Jika pengguna memasukkan angka yang tidak ada di menu, maka program akan menampilkan pesanan tidak valid. Switch case ini sangat efektif digunakan untuk pilihan menu yang jumlahnya itu tetap. Lalu subtotal makanan. Di sini itu setelah makanan diketahui nama dan harganya juga, program akan menghitung subtotal makanan. Rumusnya juga cukup sederhana, cukup dengan subtotal, lalu harga makanan berapa, dan juga dikalikan jumlah porsi yang sudah kita pilih, lalu hasil subtotal makanan kemudian ditampilkan ke layar sebagai informasi awal. Lalu selanjutnya itu terdapat input dan switch case minuman. Proses untuk minuman itu sama saja seperti makanan di atas itu. Pertama, pengguna akan memilih nomor minuman dan juga jumlah yang akan dipesannya. Kemudian program akan memasukkan ke dalam switch case untuk menentukan nama dan harganya. Ada beberapa pilihan seperti teh tarik, josu, teh botol, teh hangat, dan air putih. Setelah harganya ditemukan, program akan menghitung subtotal makanan dengan rumus seperti makanan, yaitu subtotal minuman sama dengan harga, lalu dikalikan jumlah minuman, dan hasilnya akan ditampilkan ke dalam layar. Lalu sebelumnya itu, jika kita memilih nomor yang tidak ada di sini, maka program akan menampilkan pilihan minuman tidak valid. Oke. Selanjutnya itu ada menghitung jumlah, lalu PPN, dan juga total akhir. Di sini ini tuh adalah bagian inti dari program, yaitu proses menghitung.
pertama itu subtotal makanan dan subtotal minuman. Dijumlahkan untuk mendapatkan jumlah total sebelum dipajak. Lalu kemudian program menghitung PPN 10% dengan rumus PPN sama dengan jumlah dikali 10 dibagi 100. Maka setelah itu hasil PPN ditambahkan ke jumlah sehingga menjadi total sama dengan jumlah ditambah PPN. Bagian ini menghasilkan total akhir yang harus dibayar oleh pelanggan ataupun pengguna. Lalu input pembayaran dengan kembalian. Di sini, setelah mengetahui total bayar, program akan meminta pengguna untuk memasukkan berapa uang yang akan diberikan. Lalu program akan menghitung kembalian dengan formula. Formula itu seperti ini. Kembalian sama dengan bayar dikurangi total. Lalu jika uang lebih maka kembalian ditampilkan, namun jika uang kurang program akan menunjukkan nilai negatif. Tapi dalam kasus nyata tentu bisa ditambahkan validasi. Oke, mungkin lalu sistem pause dan return. Di sini saya akan menampilkan hasilnya. Di sini tampilan menunya. Contohnya saja kita memilih nomor 2. Lalu enter. Jumlah makanannya kita pilih 5. Oke, Anda memilih 5 makanan, ayam serundeng, lalu subtotal makanan itu berarti 50.000. Lalu jumlah minuman, saya di sini ingin memesan teh hangat. Kita 4, enter. Lalu jumlah minumannya kita akan berapa ya? Karena di sini jumlah makanan 5, maka di sini juga kita akan 5. Oke, Anda memilih 5 minuman teh hangat subtotalnya itu 25.000. Jumlah ini adalah keseluruhan dari kita memilih makanan dan juga minuman. Itu totalnya 75.000. Ditambah dengan PPN 10% yaitu 7.500 dan totalnya adalah 82.500. Di sini berarti kita akan bayar kurang lebih 90.000. Lalu kembaliannya adalah 7.500. Terima kasih. Baik. Setelah itu semua transaksi selesai. Program akan menampilkan ucapan terima kasih kepada pengguna, lalu program berhenti dengan sistem pause seperti di sininya, sistem pause. Lalu agar tampilan tidak langsung tertutup, mungkin saya akan menyimpulkan hasil pemrograman yang saya buat. Kesimpulannya itu, program kasir ini adalah contoh sederhana bagaimana program C++ ini dapat digunakan untuk membuat aplikasi yang berguna di kehidupan sehari-hari. Melalui program ini, kita dapat belajar tentang input-output, lalu integer main atau variabel, lalu perhitungan matematis, switch case, serta cara merangkai semuanya menjadi satu alur transaksi. Program ini bisa dikembangkan kembali menjadi lebih baik dan lebih bagusnya, misalnya dengan menambahkan fitur diskon, lalu juga struk digital dan tampilan menu yang lebih rapi dan juga lebih menarik. Mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Mungkin juga sekian dari penjelasan mengenai program kasir kedai sederhana BJ. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sekarang udah ngerti kan apa itu pemrograman C++? Nah, kalau udah ngerti, semoga kalian yang nonton video ini bisa menjadikan motivasi agar kalian bisa berlatih lebih giat lagi di kemudian hari. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.